Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Kurniawan dari Prodi D4 tingkat 1B. Saya akan membawakan kultum yang berjudul mendeteksi lemahnya iman. Dari perilaku dan perbuatan yang menunjukkan keimanan seseorang sedang dalam bahaya dan perlu diperbaiki segera. 1. Senang dengan perbuatan yang sia-sia. Jika seorang mukmin yang kuat imannya senang dengan aktivitas yang bermanfaat, maka orang yang lemah imannya senang dengan perbuatan yang sia-sia dan tidak ada artinya. Padahal Allah berfirman bahwa di antara ciri-ciri orang yang menghuni surga Firdaus adalah mereka yang menjauhi perbuatan yang tidak ada artinya. Yang kedua, senang popularitas. Seorang mukmin yang kuat keimanannya akan senantiasa menjaga keikhlasannya dalam beramal, dan itu ia lakukan dengan cara sebisa mungkin menyembunyikan amalnya jika memang tidak perlu ditampakkan. Ia senang beramal dalam diam, menyuburkan dalam keheningan. Ia khawatir amalnya akan hilang nilainya karena tercampuri dengan riya. Ini berkebalikan dengan orang yang lemah imannya. Ia menggunakan segala cara dan alasan untuk eksis, atau bahasa sekarang narsis. Ia senang memamerkan amalnya dan bahkan selalu berpikir bagaimana mendapatkan popularitas dan kemasyhuran. Apalagi di era sosial media seperti sekarang. Ia senang ketika orang ramai membicarakan dirinya. Mari berhati-hati jika itu terasa yang di hati, jangan iman kita mulai mati. Yang kedua, senang berbicara tapi tidak beramal. Itu adalah ciri orang yang lemah imannya, senang berkomentar, senang berbicara, dan senang mengobrol, tetapi amalnya sedikit. Ini adalah tanda-tanda lemahnya dalam imannya. Sebab Allah mengarahkan orang agar sedikit berbicara dan banyak bekerja. Maka orang yang beriman yang sehat imannya akan memprioritaskan amalnya dan berbicara seperlunya saja. Yang keempat, senang berdebat dan berbantah-bantahan. Sebagai akibat lanjutan dari senang berbicara adalah senang berdebat. Ini juga semakin menjadi-jadi di era digital sekarang. Orang bisa menghabiskan banyak energi untuk berdebat dan berbantah-bantahan tiada habisnya. Tak pernah ada ujung pangkalnya. Mohon dibedakan antara perdebatan dan diskusi. Diskusi itu positif dan dalam rangka menambah ilmu. Tidak ada kebencian dan siap menerima masukan. Siap diluruskan bila salah. Sedangkan perdebatan itu dasarnya kebencian. Sehingga yang terjadi adalah mencari-cari kesalahan. Mau menang sendiri dan tidak mau diluruskan. Pada akhirnya, bukan saja energi yang habis, tapi juga menjauhkan hati dan merusak persaudaraan. Jadi, berpikirlah sebelum melanjutkan pembicaraan atau mengomentari postingan orang. Yang kelima, lalai dari berzikir kepada Allah. Zikir itu menenangkan jiwa, sebab ia laksana untayan tali yang menghubungkan seorang hamba dengan Rabb-nya. Sesiapa yang rajin berzikir, ia akan disertai oleh Allah, dan lebih dari itu, ia adalah petunjuk kokohnya iman yang pada dirinya. Ini tentu berlaku sebaliknya. Orang yang lalai berzikir dan mengingat Allah, kecuali hanya sedikit saja, itu bertanda imannya lemah. Ingatannya dipenuhi oleh hal-hal lain selain Allah. Bahkan mungkin malah penuh sesak dengan acara keduniaan, rekanan bisnis, artis idola, jadwal siaran sepak bola, dan banyak lagi yang lain. Semua itu menyebabkan mengingat Allah di waktu yang sedikit saja. Allah hanya diingat dari pinggiran. Akibatnya, ibadahnya jauh dari konsentrasi dan kehusyukan. Jika itu yang terjadi, itu adalah tanda lemahnya iman. 6. Tidak marah karena Allah. Jika seorang mengaku beriman, bagaimana mungkin akan diam saja dan rela dengan kemungkaran yang ia lihat dan ia ketahui? Padahal Nabi Muhammad memerintahkan bagi siapa saja menyaksikan kemungkaran untuk mencegahnya dengan tangannya, lisannya, maupun hatinya. Hanya orang yang lemah imannya lah yang membiarkan kemungkaran terjadi di hadapannya. Seperti sabda Nabi, ketika orang-orang yang sudah tak peduli dengan kemungkaran dan tak pernah marah karenanya, akan tiba masanya hati seseorang menjadi pekat menghitam. Tak tahu lagi bedanya antara yang ma'ruf dan yang mungkar. Padahal dahulu Bani Israel diazab oleh Allah karena tidak mau mencegah kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Nabi Muhammad juga mengancam, bila amar ma'ruf nahi mungkar sudah hilang dari suatu kaum,
maka Allah akan mencabut rahmatnya dari kaum itu, dan doa-doa kaum itu tak akan terijabahi. Yang ketujuh, senang membuka aib saudaranya. Aib saudara itu bukan diobral dan dibicarakan. Orang yang senang mengobrol aib orang lain dan menikmati ghibah, percayalah, ia sedang dilanda penyakit iman yang akut. Biasanya, ghibah ini akan berlanjut pada namirah alias mengadu domba. Dalam Al-Quran, saling membicarakan aib saudaranya ini diistilahkan dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Betapa menjijikannya. Sebagai akibatnya, kelihatannya sepele, tapi akhirnya akan menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Setidaknya perpecahan di antara mereka yang dibicarakan. Maka berhati-hatilah, ini tanda lemahnya iman. Yang kedelapan, atau yang terakhir, tidak peduli dengan masalah-masalah kaum muslimin. Orang yang kuat imannya punya cukup ruang untuk berbagi cinta kepada semua orang, termasuk memperdulikan kondisi umat Islam sampai seluruh dunia sekalipun. Sehingga meskipun raganya terpisah, hati orang-orang yang beriman ini bersatu. Ia akan mudah saja menaruh perhatian dan memberikan uluran bantuan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Meskipun mereka berada di negeri yang jauh, sebab perumpamaan mukmin yang satu dengan yang lain itu seperti satu tubuh. Ketika salah satu mengalami kesakitan, yang lain mesti ikut merasakan kesakitan itu juga. Jika itu tidak terjadi, berarti memang imannya sedang bermasalah. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.